Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bunyi. Saya ulangi, kita akan melanjutkan pelajaran tentang bunyi. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kita setiap hari sering mendengar bunyi seperti bunyi hewan, bunyinya burung, bunyinya sapi, kemudian bunyi alat musik seperti seruling, kemudian gitar, bunyi televisi, bunyi fluid, bunyi trompet dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bunyi itu dihasilkan. Nah, oleh karena itu maka Pak Guru sudah membuat alat sederhana ini, ya, alat sederhana. Ini adalah gitar mainan, ya, terbuat dari kotak susu SGM, ya. Kemudian ini dari kardus, kemudian ini adalah karet gelang. Nah, perhatikan, akan saya petik. Nah, apa yang terjadi pada karet gelang? Ya, betul, karet gelang pada saat dipetik ini bergetar. Nah, dengan demikian bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Pada saat karet gelang ini bergetar, maka terdengar bunyi. Paham anak-anak? Ya, bagus. Nah, sebagai contoh yang lain, maka kalian coba di rumah pegang leher. Kemudian kalian bersuara. Apa yang kalian rasakan? Ya, pada leher kalian terjadi getaran. Dengan demikian, maka bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Paham anak-anak? Paham. Nah, bagus. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam bunyi. Berdasarkan asalnya, bunyi itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bunyi asli dan bunyi pantul. Bunyi asli adalah bunyi yang berasal dari sumber bunyi itu sendiri. Jadi kalau bunyi itu langsung berasal dari sumber bunyinya, seperti dari alat musiknya langsung kita dengar, maka disebut dengan bunyi asli. Contohnya adalah bunyi alat musik, bunyi hewan, dan bunyi mesin dan sebagainya. Sedangkan bunyi pantul adalah bunyi yang berasal dari hasil pemantulan bunyi asli. Nah, kalau bunyi asli yang dikeluarkan kemudian dipantulkan oleh dinding dan kita mendengar bunyi pantulannya, maka itu bukan bunyi asli, tapi itu adalah bunyi pantul. Contohnya adalah gaung, kemudian gema, ya. Gaung itu kalau kita berada di dalam gua, sedangkan gema kalau kita ini berada di depan tebing. Sehingga kalau kita itu berteriak di depan tebing, maka seakan-akan ada orang yang menyautnya dengan nada atau suara yang sama dengan kita. Nah, itu adalah gema, ya. Seperti kita ada di tengah sawah, kemudian kita berteriak di tengah sawah, kemudian hasil dari teriakan kita itu ada yang menyaut, tapi suaranya sama dengan kita. Nah, itu namanya adalah gema. Paham anak-anak? Paham. Ya, berdasarkan amplitudenya, bunyi itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat adalah bunyi yang amplitudenya besar, sedangkan bunyi lemah adalah bunyi yang amplitudenya kecil. Nah, contoh dari bunyi kuat adalah bunyinya bom, bunyinya petir, dan sebagainya. Bunyi lemah contohnya adalah bunyi orang yang berbisik-bisik. Nah, itu adalah bunyi yang lemah. Atau bunyi radio dengan volume yang kecil. Nah, itu adalah bunyi lemah. Berdasarkan amplitudenya, bunyi ada dua, ya. Ada bunyi kuat dan ada bunyi lemah.
Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi itu terbagi menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Contohnya adalah bunyi langkah kaki yang berjinjit, bunyi langkah semut, dan sebagainya. Audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contohnya adalah bunyi yang didengar oleh telinga manusia. Jadi semua bunyi yang bisa didengar oleh manusia itu termasuk adalah bunyi audiosonik. Frekuensinya berada di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Contohnya adalah bunyi kelelawar, bunyi hiu, bunyi lumba-lumba, dan sebagainya. Nah, anak-anak, berdasarkan keteraturan frekuensinya, bunyi terbagi menjadi 2, yaitu nada dan desa. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur, seperti suara manusia, suara alat musik melodis seperti gitar, kemudian piano, kemudian seruling. Itu merupakan bunyi yang frekuensinya teratur atau disebut dengan nada. Sedangkan yang kedua adalah desah, yaitu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Jadi contohnya adalah bunyi petir dan bunyi alat-alat musik ritmis seperti bunyi kentong, bunyi drum, kendang, dan sebagainya. Paham anak-anak? Ya, bagus. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada bunyi. Antara lain, 1. Resonansi bunyi. Resonansi bunyi adalah mengerasnya bunyi karena pengaruh dari getaran benda lain akibat getaran bunyi tersebut. Resonansi bunyi terjadi jika frekuensi getar kedua benda itu besarnya sama. Contoh, senar gitar yang dipetik itu menghasilkan bunyi. Nah, pada saat bunyi itu dihasilkan, maka udara yang ada di dalam ruang gitar itu bergetar. Akibatnya terjadi resonansi. Setelah terjadi resonansi, maka bunyi gitar itu semakin mengeras. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari resonansi bunyi. Yang kedua adalah layangan bunyi. Layangan bunyi adalah peristiwa saling mengganggunya bunyi sehingga kadang terdengar saling memperjelas, kadang terdengar saling melemahkan atau meniadakan. Layangan bunyi terjadi jika frekuensi kedua benda itu hampir sama. Contoh, bunyi kedua seruling yang frekuensinya hampir sama ditiup secara bersamaan. Nah, pada saat seruling sebanyak 2 ditiup bersamaan dengan frekuensi yang hampir sama, maka bunyi kedua seruling tersebut kadangkala saling mengeras, kadangkala saling melemahkan. Yang ketiga adalah warna bunyi atau timbre. Warna bunyi adalah bunyi khas yang dihasilkan oleh masing-masing sumber bunyi. Warna bunyi atau timbre terjadi karena perbedaan jenis dan kualitas bahan untuk membuat sumber bunyi. Contoh, bunyi trompet dengan bunyi seruling. Walaupun trompet dengan seruling sama-sama ditiup, tetapi hasil bunyinya tidak sama. Bunyi kendang dengan bunyi drum. Walaupun kendang dengan drum sama-sama dipukul, cara menggunakannya, tetapi hasil bunyinya tidak sama. Nah, perbedaan bunyi kedua alat ini
menunjukkan adanya warna bunyi atau bunyi khas dari masing-masing alat musik tersebut. Paham anak-anak? Ya, bagus. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk memperjelas rumus tadi, coba perhatikan contoh soal ini. Ini gambarnya ya. Jika cepat rambat bunyi di air laut sebesar 1530 meter per sekon dan waktu tempuh bunyi yang dipancarkan oleh sonar sampai kembali ke kapal. Jadi sonar ada di sini, kemudian dipancarkan kembali lagi ke sini. Itu selama 10 detik. Berapa kedalaman dasar laut tersebut? Nah, yang diketahui D1-nya adalah V, kecepatannya. Nah, dulu saya ambil bidon. V sama dengan 1530 meter per sekon. Sedangkan waktunya T sama dengan 10 sekon atau 10 detik. 10 detik. Nah, yang ditanyakan adalah S. Ya, kedalaman. Ya, kedalaman dasar laut dari kapal. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T dibagi 2. Sehingga 1530 kali 10 dibagi 2. Jadi S sama dengan 15.300 dibagi 2 sama dengan, jadi hasilnya adalah 7.650. Karena ini jarak berarti meter. Kalau dijadikan kilo sama dengan 7,65 kilometer. Paham anak-anak? Ya, bagus. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah mengerti, maka saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.